Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang Virtual Private Network atau yang sering kita kenal dengan VPN. Pertama ada sejarahnya tentu. Semua pasti ada sejarahnya. Konsep VPN berawal dari awal tahun 1990-an ketika perusahaan dan pemerintah membutuhkan cara yang aman untuk mengirimkan data sensitif melalui internet. VPN pertama dikembangkan untuk membangun koneksi aman antara dua lokasi yang jauh. Koneksi ini dibuat menggunakan jalur seluas khusus yang mahal untuk dirawat. Seiring dengan makin meluasnya penggunaan internet, kebutuhan akan VPN pun meningkat. Pada akhir tahun 1990-an, Microsoft mengembangkan protokol VPN yang disebut PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol yang memungkinkan pengguna jarak jauh untuk mengakses jaringan perusahaan dengan aman. Akan tetapi, PPTP memiliki beberapa kelemahan keamanan dan enkripsinya tidak cukup kuat untuk melindungi dari ancaman dunia maya modern. Kedua, keuntungannya. Keamanan yang ditingkatkan. VPN menggunakan protokol enkripsi yang kuat, memastikan bahwa data Anda tetap rahasia dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Lebih jauh lagi, ketika terhubung ke jaringan Wi-Fi publik, VPN melindungi data Anda dari peretas dan penjahat dunia maya, sehingga aman untuk menjelajah dan bertransaksi daring. Yang kedua, ada anonimitas dan privasi. VPN menyembunyikan alamat IP asli Anda sehingga menyulitkan situs web dan entitas daring untuk melacak aktivitas daring Anda. Dengan mengenkripsikan koneksi internet Anda, VPN melindungi informasi pribadi Anda agar tidak dicegat atau dipantau oleh entitas jahat. Melewati perbatasan geografis, VPN memungkinkan pengguna untuk mengakses konten yang dibatasi secara geografis dan menempatkan mereka secara virtual di lokasi yang berbeda, sehingga memperluas ketersediaan sumber daya dari beberapa pemerintah dan organisasi menyensor akses ke situs web dan layanan tertentu. Dengan VPN, Anda dapat melewati batasan ini dengan mengakses konten. Jaringan server VPN yang tersebar luas memungkinkan pengguna untuk terhubung ke server di seluruh dunia, sehingga menawarkan pengalaman daring yang beragam tanpa batasan. Akses jarak jauh ke jaringan perusahaan. VPN memfasilitasi koneksi aman bagi pekerja jarak jauh, memastikan kerahasiaan dan integrasi data perusahaan. Organisasi mendapatkan manfaat dari VPN dengan membangun saluran aman untuk pertukaran data yang mendukung kelancaran operasi bisnis terlepas dari lokasi fisik. Kesalahpahaman umum tentang VPN. Mereka memastikan anomalitas hak. Meskipun VPN meningkatkan anomalitas, masih ada keterbatasan dan potensi risiko yang terkait dengan harapan akan otomitas absolut. Pastikan Anda memahami VPN yang Anda gunakan dan menyadari risiko serta keterbatasannya untuk memastikan pemahaman yang realitas tentang tingkat anomalitas yang disediakan oleh VPN. Mereka rumit untuk diatur. VPN modern menawarkan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, yang membuat proses pengaturan konfigurasi menjadi lebih mudah bahkan bagi orang yang paling tidak paham teknologi. Ada implementasi hukum. VPN legal di sebagian besar negara, tetapi memahami aspek hukum VPN yang Anda gunakan sangat-sangat penting untuk memastikan kebutuhan terhadap peraturan dan menghindari konsekuensi hukum. Pastikan Anda membaca dan memahami dengan seksama ketentuan layanan yang diberikan oleh penyedia VPN untuk menghindari hukum. Yang keempat, ada cara kerja. Langkah pertama, install klien VPN Anda. Mengunduh dan memasang klien VPN di perangkat Anda. Klien VPN memungkinkan Anda terhubung ke server VPN. Yang kedua, hubungan ke server VPN. Setelah Anda memasang klien VPN, Anda terhubung ke server VPN. Anda dapat memilih lokasi server dari data server yang tersedia. Yang ketiga, ada enkripsi dan tunneling. Setelah terhubung ke server VPN, lalu lintas internet Anda dienkripsi dan dikirim ke server. Proses ini dikenal sebagai tunneling. Transmisi aman. Server VPN mendeteksi lalu lintas internet Anda dan mengirimkannya ke tujuan.
Ini berarti aktivitas online Anda disembunyikan dari ISP atau penyedia layanan internet dari pihak ketiga lainnya. Pengembalian data: ketika situs web tujuan mengirimkan data kembali ke server VPN, server mengekspresikan data dan mengirimkannya kembali ke perangkat Anda. Tampilkan di perangkat Anda, klien VPN Anda mendeskripsikan data dan menampilkannya di perangkat Anda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.